منهم تاريم الغناء. Nah sekarang sahibul kitab bicara tentang tayamum dan apa yang ada kaitannya tentang tayamum. Intinya tayamum gini, Allah di dalam Al-Quran berfirman, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka bertayamumlah dengan sesuatu yang keluar dari bumi, yang mana sesuatu tersebut harus baik. Nah diterjemahkan oleh Imam Syafi'i dengan dalil-dalil yang ada bahwa dengan tanah, ya, dengan tanah tayamum itu. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu menggantikan kalau kita nggak bisa kena air. Ya, misalnya kita sakit nggak bisa kena air. Kedua, misalnya airnya ada tapi nggak memungkinkan kita sampai ke itu air. Contohnya apa? Kita lagi di penjara, mau ngambil air nggak mungkin, waktu sholat sudah masuk. Kita mau ngambilnya nggak bisa. Atau ada yang ngejagain kita, nggak boleh kita deket ke air. Atau ada binatang buas, ya di depan kita mau ke air ada binatang buas, nggak mungkin kan kita ngambil air, waktu sholat sudah masuk dan takut keluar tuh waktu sholat, maka diperbolehkan kita untuk bertayamum. Nah tayamum itu 2 kali pukulan. Pukulan pertama nawaitu istibahal shalah, niat. Pukulan kedua tangan. Nah semua tayamum seperti itu, walaupun kita misalnya apa? Misalnya di wajah kita ada luka, atau di tempat-tempat wudhu di tangan kita ada luka sini, diperban. Nah wudhunya bisa sempurna nggak karena ada luka? Nggak bisa. Nah berarti ente wudhu dulu, tempat yang bisa kena air kenain dulu. Pas nyampe sini ente tayamum buat tangan. Tayamumnya gimana? Tetap tayamum itu bukan terus tanah diambil taruh di sini, enggak. Tayamumnya gimana? Tetap tayamum ya udah 2 kali pukulan, ambil buat muka, ambil lagi buat kedua tangan. Ya, jelas ya. Jadi tayamum itu bukan terus tanah diambil taruh di tempat luka, enggak. Tayamum seperti itu. Semua tayamum, mau dia karena luka, mau dia karena airnya nggak ada, mau karena kita nggak bisa sampai ke itu air, maka tayamum hukumnya seperti itu. Ya. Beda nggak? Apa tuh? Dengan wudhu biasa. Dengan wudhu beda, tayamum beda. Itu tayamum tuh hanya makanya dibilang tayamum itu istibahah khafifah atau taharah khafifah, bersuci tapi lemah. Kenapa? Karena kalau orang bertayamum, kalau dia kufur, murtad, habis itu balik lagi misalnya sejam doang. Ada orang kayak softo-softoan, murtad gue benar, padahal dia bohong. Nah kan dia murtad tuh. Nah dengan murtad dia syahadat lagi, semenit aja. Batal nggak tayamum? Tayamum langsung batal. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, ada orang punya wudhu, dia murtad. Pas dia murtad, sebentaran dia syahadat lagi masuk Islam. Batal nggak wudhunya? Nggak batal wudhunya. Kenapa? Karena wudhu itu bersuci tapi kuat, lebih kuat daripada tayamum. Karena tayamum itu hanya pengganti aja, berarti kayak ban serep. Tapi aslinya ya udah taharah, yaitu bersuci dengan cara wudhu ataupun mandi hadas besar. Mandi hadas besar juga bisa tayamum. Jadi jangan beranggapan tayamum ini hanya untuk wudhu, enggak. Ternyata buat mandi hadas besar juga bisa. Ada orang misalnya tidur, dia mimpi basah, pas dia bangun dia sakit menggigil. Dia ke rumah sakit, kata dokter ente nggak bisa kena air, dia belum mandi junub, bahaya. Ente kalau kena air bisa nambah sakit. Gimana? Silahkan tayamum. Ya apa? Ya ataupun sama orang junub, pas di tayamum ada perban di badannya, sempurna gak mandinya? Nggak sempurna. Berarti yang sininya yang nggak sempurna itu digantikan dengan tayamum. Tayamumnya gimana? Kayak tadi tetap 2 pukulan wajah sama kedua tangan, bukan berarti naruh tanah di perut kita. Tawadda'a Sayyidi radhiyallahu anhu marrat. Pernah suatu ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas mengambil wudu. Tsumma da'a bit turab. Habis itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas bilang ambilin tanah. Ya, ambilin tanah. Liyatayammama lis-sawb ala rijlihi. Untuk apa? Ternyata Habib Ahmad di kakinya ada luka, ada perban. Karena ada perban, nah Habib Ahmad contohin itu untuk tayamum lagi buat nyempurnain wudunya Habib Ahmad bin Hasan. Hada ikhtiyarun lil amal wa ihtiyatun. Nah ini yang saya pilih, kata Habib Ahmad bin Hasan Attas. Pendapat saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i.
yang mengatakan tayamum itu harus dengan tanah. Tanah juga nggak boleh yang basah, nggak ada debunya. Tanah nggak ada debunya. Nah selain mazhab lain ternyata berarti boleh-boleh aja tayamum nggak pakai tanah. Nah, nanti bakal disebutnya. Wa ihtiyatun, dan ini jaga-jaganya seperti itu. Ya, saya jaga-jaga kata Habib Ahmad bin Hasan, makanya saya pakai yang itu. Wa illa, karena di mazhab lain seperti Imam Abu Hanifah yaqul yajuzu tayammum hatta minal hajar. Imam Abu Hanifah punya pendapat apa? Boleh kita tayamum walaupun dari batu, ada batu. Tanahnya kagak ada, wala ada apa-apa. Ngambil aja begini. Ambil lagi. Sah nggak? Di pendapat Imam Abu Hanifah. Boleh tayamum. Wal Imam Malik begitu juga Imam Malik. Yaqulu, Imam Malik bilangnya apa? Lebih luas lagi. Yajuzu tayammum bi kulli ma sa'ida ala wajhil ard hatta min asy-syajar. Imam Malik lebih luas lagi. Pokoknya apapun yang keluarnya dari bumi, maka boleh kita tayamum dari apa aja, selagi tempat itu bersih. Walaupun dari pohon. Nanti depan nanti ada pohon. Ya udah perlu nyari tanah nggak kata Imam Malik? Nggak perlu, nanti sah di situ. Nah maka pendapat ini bisa dipakai. Kapan? Pada saat kita misalnya lagi keadaan darurat, kita lagi di pesawat kita mau wudhu kayaknya susah kan? Karena menghormati waktu tetap wajib sholat nggak? Misalnya nanti lagi di pesawat, nggak mungkin nanti berdiri sholat atau nanti lagi di mobil, lagi macet, adzan zuhur, nanti mau sholat turun gak bisa, nanti di mobil gimana juga, tetap wajib nanti sholat menghormati waktu. Nah di situ nggak ada tanah, gimana caranya? Ya udah, kita boleh pakai pendapat itu. Kenapa lidharurah? Nantinya nanti gogok. Tetap menghormati sholat, menghormati waktu sholat tetap wajib. Di kursi. Nawaitu istibahah sholat, ambil lagi. Nah bedanya tayamum sama wudu apa? Kalau wudu semuanya ta'mimul badan harus kena. Misalnya tangan, berarti tangannya semuanya harus kena air. Kalau tayamum enggak, yang penting lewat aja. Karena kalau kena tanah semua repot, nanti ambil tanah. Gitu. Enggak. Jadi begitu. Wa qaulun lil Imam Syafi'i, dan ada pendapat di mazhab Syafi'i, yang mana di mazhab Syafi'i ada pendapat sebagian ulama bilang boleh-boleh aja kita pakai apa aja selain tanah. Nah, jadi kita ma'asyir Syafi'i kalau darurat boleh dipakai. Tayamum ada lagi di pesawat, ana lagi di jalan, nggak mungkin misalnya anak turun dari mobil macet apa, intinya hormatin waktu, silahkan nanti tayamum di mobil tempatnya atau dashboard atau apa, semuanya silahkan. Wa huwa madhabu ba'dus sahabat, dan itu merupakan madhab sebagian sahabat. Faqala nafa'allahu bih idza wajadtum qawlan fi madhabikum fagallidu. Habib Ahmad bin Hasan Atas bilang apa? Apabila ada pendapat di mazhab kalian, ikutin aja, jangan pakai loncat ke mazhab lain. Jadi cari dulu di mazhab kita ada nggak? Kalau ada, ya udah ikutin aja. Boleh kita pakai tanpa kita harus taklid mazhab. Kenapa? Karena kalau taklid mazhab itu kita harus paham syarat-syarat sahnya, bagaimana cara tayamum di mazhab mereka. Seperti di wudu. Nanti kalau mau pakai mazhabnya Imam Malik bilang kalau laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim selagi nggak ada syahwat, boleh-boleh aja bersentuhan, wudunya nggak batal. Ternyata Imam Malik mengatakan apa? Di mazhab mereka namanya berwudu itu harus ditadlik, wajib. Kalau kita kan lewat aja cukup. Mazhab Imam Malik apa? Harus diginiin, harus digosok. Nah, digosoknya harus wajib tuh begitu. Nah, makanya harus memperhatikan seperti itu. Wa khudhu bihi, maka ikutin pendapat yang ada di mazhab Syafi'i. Kenapa? Fasyafi'i madhabukum, karena mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Makanya ada namanya etika bermazhab. Ente punya daerah udah mazhabnya Syafi'i. Ente etika, pasang etika, ente harus adab, ente pakai mazhab yang ente ikuti. Itu mazhab maknanya apa sih? Mazhab artinya ente punya keilmuan sanad ente tersambung ke mazhab Syafi'i. Illa idza arada al-istishhad wal istirwah ila syai'in, kecuali kalau ente mau ilmu nambah lebih luas, enggak masalah. Ada pendapat Abu Hanifah begini. Ada pendapat Imam Malik begini. Ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal begini, silahkan. Tapi tetap namanya kita pada saat kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari,
kun Syafi'i, ikutin mazhab Imam Syafi'i. منهم